Kalau begitu orang yang sudah terlanjur beli Viewpoint tadi, investasi kan uangnya masuk ke perusahaan untuk poinnya itu dikembalikan tidak sama perusahaan? Tidak, Pak. Maaf, pernyataan tentang uang yang masuk ke perusahaan itu adalah pernyataan yang salah. Mari kita dengarkan pengakuan VTuber Indonesia. Saya tidak pernah berinvestasi dengan VTube. VTube itu sebenarnya bukan sistem Ponzi, bukan juga MLM, dan bukan juga investasi bodong. Uang member masuk di dalam perusahaan. Ini tidak benar. Kenapa dan mengapa? Karena VTube, setahu saya dan seluruh member pasti tahu, bukan aplikasi investasi. Karena saya tidak pernah berinvestasi dengan perusahaan. Saya tidak pernah berinvestasi dengan VTube, PT Futur Viewtech, tidak pernah. Bahkan mendaftar di VTube pun itu gratis, tanpa dipungut biaya. Ingat, tanpa dipungut biaya. Jadi malahan di saat musim pandemi adanya VTube, waktu itu ketika on, itu sangat membantu saya pribadi dan seluruh member saya ke bawah, sangat membantu. Itu. Jadi sangat tidak benar kalau VTube itu MLM. Gitu. Menurut saya tidak benar. Jadi apalagi membawa-bawa nama beliau Kiai Haji Eman Suryama. Beliau tidak pernah mengambil uang. Beliau tidak pernah memerintahkan untuk mendaftar VTube ini dengan pakai uang. Belum pernah. Dan memang tidak ada. Di VTube ini murni gratis. Murni gratis. Jadi aplikasi VTube ini bukan aplikasi investasi, tidak pernah ada itu. Bahkan kita diuntungkan dengan adanya aplikasi VTube. Jadi saya harap untuk rekan-rekan VTuber, khususnya di jaringan saya, tetaplah bersabar. Sekali lagi, tetaplah bersabar. Percayalah, VTube ini insya Allah tetap akan hadir, akan on untuk kita. Mari kita berdoa bersama. VTube ini akan tetap on. Karena belum pernah ada sampai saat ini dari pihak manajemen itu menyatakan VTube scam. VTube itu diusahakan untuk on. Jadi kita tidak usah ramai saling beradu argumentasi, tidak usah. Percayalah, insya Allah mari kita satukan doa kita menurut keyakinan kita masing-masing bahwa VTube insya Allah memang akan on. Begitu. Jadi sekali lagi ya, VTube ini bukan aplikasi investasi, bukan. Kita malah diuntungkan. Tidak pernah VTube mengambil 1 rupiah pun dari kita semua member. Jadi marilah rekan VTuber semua, kita dukung, kita bela VTube ini, rumah kita ini dari oknum-oknum yang ingin merusak, yang ingin VTube yang kita cintai bersama ini untuk tidak on. Mari kita lawan, jangan diam saja kita ini.
Kita harus membela rumah kita harus mendukung, membela rumah kita Fitup ini, aplikasi Fitup ini. Jangan mau rumah kita Fitup ini difitnah, dijelek-jelekkan. Begitu. Apa adanya saja memang Fitup tidak pernah merugikan, tidak pernah merugikan. Begitu. Sekali lagi ayo kita damai, rukun, kita doakan bersama agar Fitup sesegera mungkin untuk on. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman Fitubers dimanapun Anda berada. Maaf saya bikin video ini di dalam mobil ya, karena saya memang lagi mobile ya, lagi di Morowali. Teman-teman semua menyikapi tentang berita yang ada di salah satu kanal YouTube yang beritakan tentang Fitup. Saya sangat tidak setuju karena kenapa? Fitup itu sebenarnya bukan sistem Ponzi, bukan juga MLM, dan bukan juga investasi bodong ya. Selama saya menjadi member, saya sama sekali tidak pernah menyetor biaya ke perusahaan ya, sama sekali tidak pernah menyetor biaya ke perusahaan. Kemudian Fitup itu sebenarnya sangat luar biasa sekali, ide yang sangat luar biasa di tengah pandemi. Kita bisa terbantu dengan adanya Fitup saat itu sebelum maintenance ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Fitup itu sendiri adalah menjadikan perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara. Kemudian menyediakan platform untuk melihat dunia. Nah, dari visinya saja kita sudah bisa melihat bahwa Fitup ini sangat luar biasa ya. Kemudian misinya itu membuat internet bisa bekerja untuk manusia ya. Jadi betul-betul luar biasa Fitup ini, dan sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa Fitup ini adalah investasi bodong atau Ponzi atau MLM, itu sama sekali tidak seperti itu ya. Kemudian konsep bisnis di Fitup itu adalah konsep bisnis social advertising ya, social advertising. Dengan aplikasi ini kita bisa merubah hiburan menjadi penghasilan. Itu yang harus kita ketahui semua. Jadi rumor yang beredar atau pendapat yang beredar di luar sana bahwa Fitup itu adalah Ponzi ataupun Fitup itu adalah MLM ataupun Fitup adalah investasi, itu sama sekali tidak benar ya, karena memang kami sebagai member sama sekali tidak pernah menyetorkan biaya ke perusahaan. Tuh, itu yang harus kita ketahui semua, dan sama sekali kami tidak pernah dirugikan. Itu untuk saya ya. Jadi saya memang sama sekali tidak pernah dirugikan. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua dalam penantian di Fitup ini kita semua bisa bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fituber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas satu pernyataan yang disampaikan oleh saudara Afia, YouTuber asal Makassar, yang mana di dalam satu channel beliau menyampaikan bahwasanya Fitup adalah termasuk skema Ponzi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya seorang Fituber. Selama ini telah mengikuti sebelum Fitup itu launching, saya sudah bergabung bersama menjadi member di Fitup. Dan yang saya rasakan adalah saya tidak pernah mendapatkan di dalam aplikasi Fitup itu skema Ponzi. Karena apa? Yang setahu saya, skema Ponzi adalah pada saat kita mendaftar, kita mengeluarkan investasi atau sejenis modal yang kita berikan kepada perusahaan Fitup itu. Tetapi pada kenyataan yang ada, kita sama sekali tidak ada memberikan modal kita kepada perusahaan tersebut, kepada aplikasi Fitup tersebut, kepada PT Future Fitech. Ini tidak ada kita berikan modal sedikit pun kepada mereka. Bahkan pada saat saya ikut bergabung, diajak oleh teman saya
ikut di dalam aplikasi Fitup, ini pun masuk secara gratis. Sepersen pun tidak ada dipungut biaya untuk masuk di dalam atau ikut bergabung menjadi member Fitup. Jadi menurut saya ini bukan Ponzi, karena kita tidak memberikan modal kepada perusahaan. Sehingga pada saat saya mendaftar secara gratis, bahkan saya diberikan modal yaitu berupa 10 VP. Sedikit catatan bahwasanya 1 VP sama dengan nilainya $1. Dan untuk mendapatkan 1 VP atau mendapatkan VP, kita harus menonton iklan sebanyak 10 iklan dalam 1 hari di aplikasi Fitup. Jadi setelah kita menyelesaikan nonton iklan 10 iklan dalam 1 hari, itu tidak boleh lebih, karena yang terbaca cuma 10 iklan. Setelah kita nonton 10 iklan, maka kita akan diberikan 0,3 VP, atau kalau dirupiahkan kurang lebih 4.500 per hari atau per 10 iklan. Itu kalau kita jalankan dengan gratis. Itulah cara mendapatkan VP di aplikasi Fitup. Pada saat kita daftar di perusahaan aplikasi Fitup ini, kita diberikan VP secara gratis dari perusahaan Fitup untuk menjalankan aplikasi tersebut. Karena aplikasi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada modal di dalamnya, minimal 10 VP. Nah, dari 10 VP itulah yang kita kelola menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, sambil kita mencari teman-teman kita yang ikut masuk ke dalam member Fitup itu. Artinya kita mengajak. Pada saat itu masih namanya referral. Adanya referral, yang mana setiap kita ajak teman kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari orang yang kita ajak tadi, tanpa mengurangi keuntungan orang tersebut. Itu namanya referral. Dia berada di bawah kita, downline kita. Yang perlu kita tekankan di sini, saya tekankan, yang saya jelaskan sama teman-teman, bahwasanya selama saya bergabung dengan Fitup, saya tidak pernah memberikan modal atau investasi kepada aplikasi Fitup. Adapun untuk kita naik level, kebetulan di aplikasi Fitup ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, dan terakhir diamond. Dan ini untuk mendapatkan rank ini memang ada jumlah-jumlah tertentu VP yang harus kita miliki. Nah, pertama kita masuk untuk mendapatkan peringkat bronze. Syarat-syarat untuk naik peringkat, minimal di bawah kita ada 20 orang yang kita rekrut masuk menjadi member Fitup di bawah kita. Ini minimal. Dan juga ada namanya exposure, tim besar dan tim kecil, small dan big. Nah, disinilah teman-teman, dari perhitungan ini, kalau kita masuk syarat untuk naik rank dari bronze ke silver, umpamanya bronze itu syaratnya harus ada 20 referral dan 10 VP untuk menjalankan misi. Setelah naik, kita memiliki bronze, kita sudah memiliki exposure kurang lebih 20, maka kita akan naik rank yang namanya silver. Dan silver ini mempunyai VP, kita akan mendapatkan VP itu sekitar sama dengan bronze. Tetapi ada perbedaan di sini adalah pada saat kita naik rank gold, maka perusahaan akan memberikan hadiah kepada kita yaitu 100 V point. Tetapi kita tidak memberikan uang kepada perusahaan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita ingin cepat, ada namanya fast track untuk mendapatkan. Kalau secara gratis kita berusaha mencari referral, mencari orang di bawah kita, mereka bergabung dengan kita. Ini nanti tingkatannya akan terus naik, cuman agak lambat. Tapi ada sistem yang cepat ditawarkan pada saat itu, adalah namanya fast track. Fast track ini bukanlah kewajiban, tetapi fast track ini adalah suatu pilihan. Apakah kita ingin menjalankan misi dengan cara gratis tanpa harus fast track? Boleh. Ataukah kita ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, maka kita memilih untuk fast track.
Yang perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan bahwasanya fast track ini bukan kewajiban tetapi adalah pilihan. Nah, sistem fast track ini kita membeli sejumlah paket yang sudah disiapkan. Di situ ada namanya paket bintang 1, paket bintang 2, paket bintang 3 sampai paket bintang 6. Bintang 1 ini paketnya untuk membeli atau mengaktifkan bintang 1 kita harus memiliki 10 V-point. Kalau aktif bintang 2 kita harus memiliki 100 V-point. Bintang 3 kita harus memiliki 500 V-point. Bintang 4 kita harus memiliki 1000 V-point. Bintang 5 kita harus memiliki 5000 V-point. Dan terakhir bintang 6 tertinggi kita harus memiliki 10.000 V-point. Nah, inilah bagaimana cara mendapatkan bintang 1 sampai bintang 6 ini. Cara mendapatkannya adalah kita membeli V-point ini kepada sesama member, baik itu upliner kita atau downline kita. Tapi rata-rata upliner kita yang menjual. Tapi yang perlu kita tegaskan, perusahaan tidak menjual VP. Perusahaan hanya menyiapkan aplikasi P2P, dan yang terjadi jual beli pada saat itu, transaksi yang namanya exchange counter itu dilakukan adalah member kepada member atau peer to peer. Saya contohnya ingin bintang 2, saya ingin menaikkan bintang 2 menjadi bintang 4. Nah, bintang 4 ini ada syaratnya harus mempunyai 1000 V-point. Otomatis saya harus mencari V-point jumlahnya 1000. Saya tidak membeli kepada perusahaan karena perusahaan tidak menjual VP. Tetapi saya membeli kepada upliner saya, orang yang menjadi sponsor saya di atas. Saya membeli kepada member. Saya punya duit sekian. Anggaplah 1 V-point itu sama dengan $1. Berarti kalau bintang 4 saya harus menyiapkan 1000 V-point atau sekitar 15 juta. Anggaplah satu VP sama dengan 15.000. Berarti saya harus menyiapkan 15 juta untuk mendapatkan bintang 4. Jadi saya membeli V-point ini bukan kepada perusahaan, tetapi saya membelinya kepada member atau upliner saya. Terjadinya di mana? Di exchange counter. Exchange counter ini ibaratnya sebuah pasar, mesin pasar. Di situ terjadi jual beli antara member kepada member. Tapi yang perlu kita tegaskan, duit kita bukan masuk ke perusahaan. Nah, teman-teman, pada saat itu aplikasi P2P di take down oleh SWI karena satu alasan, tidak adanya perizinan. Lalu selama hampir kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan, insya Allah legalitas dari P2P itu sudah keluar, bahkan dinormalisasi oleh SWI. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, tidak ada lagi jual beli V-point antara member dengan member yang lain. Yang kedua, perusahaan bertanggung jawab untuk membeli V-point member yang sudah ada di setiap member. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mungkin yang di awal tadi perusahaan tidak pernah sama sekali mengambil duit kita, perusahaan tidak pernah menjual V-point kepada member, tiba-tiba ada perubahan SWI mengarahkan agar perusahaan membeli V-point-nya para member, yang kurang lebih membernya ada 17 juta. Ini seperti apa solusinya? Nah, teman-teman, inilah yang terjadi. Dan adapun pemberitaan tentang saudara Afiat di salah satu channel, kita saksikan channel ini, kita saksikan dulu sebentar. Nah, kalau begitu orang yang sudah terlanjur beli V-point tadi, investasi kan uangnya masuk ke perusahaan, poinnya itu, itu dikembalikan tidak sama perusahaan? Tidak, Pak. Nah, teman-teman, setelah kita saksikan, ini adalah salah persepsi, salah menilai. Saya katakan kenapa video ini salah menilai. Dia mengatakan bahwasanya uang member masuk di dalam perusahaan. Ini tidak benar. Ini informasi yang salah. Karena saya jelaskan tadi, perusahaan tidak pernah menjual V-point kepada member,
tetapi terjadinya transaksi jual beli di exchange counter namanya, di mesin exchange counter itu yang terjadi jual beli adalah member bersama member yang lain. Perusahaan hanya menyiapkan tempat dan alat saja. Ada yang mengatakan, jadi pada saat kita penjualan ada pemotongan sekian persen, untuk rank silver dipotong sekian persen, terus potongannya itu lari ke perusahaan. Tidak. Kalau tidak salah marketing plan yang terjadi pada saat itu, hasil penjualan itu dipotong, hasil potongan itu dikembalikan dan dibagikan lagi kepada upliner kita. Kalau dikatakan ini adalah gift atau hadiah buat mereka yang mempunyai rank silver, gold, platinum, dan diamond, karena mereka sudah memiliki banyak referral. Tetapi aturan baru dari SWI, referral sudah ditiadakan. Ini diikuti. Dan juga di video itu ada mengatakan sistem MLM. Kenapa saya tidak menerima hal itu? Karena multi level marketing ini ada barang yang dijual, bentuknya ada. Tetapi di aplikasi itu tidak ada barang dijual. Perusahaan tidak ada menjual barang kepada kita, dan kita pun tidak disuruh untuk menjual barang tersebut. Jadi VTube bukan multi marketing level, maaf. VTube bukan multi level marketing atau MLM, karena tidak ada barang yang dijual. Dan berikutnya, VTube bukan aplikasi investasi, karena kita memang tidak ada memberikan dana atau sejenis emas, harta kita kepada perusahaan, dan perusahaan pun tidak memungut itu kepada membernya. Bahkan kita diberikan, pada saat kita mendaftar tadi, saya ulang, kita diberikan gratis 10 V-Point. Inilah teman-teman. Jadi yang pertama saya ambil kesimpulan bahwasanya Saudara Fiat mengatakan VTube skema Ponzi ini terbantahkan. Yang kedua, VTube dikatakan multi level marketing, ini terbantahkan. Mungkin itu saja informasinya teman-teman. Semoga semua dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.